Kalau mau betul-betul paham tentang hakikat puasa itu, lihat surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Tidurnya orang puasa ibadah. Itu hadis hoax, palsu itu hadisnya. Itu yang dia malamalkan lagi Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya itu wahai orang manusia yang imannya biarpun sedikit, biarpun imanmu tidak sekuat para nabi, solatmu sering tinggal, yang kadang kamu menutup aurat atau tidak, kamu dipanggil semua. Itulah maksud dari amanu. Yang dulu kamu punya tato ular di tanganmu, setelah tua jadi cacing, dipanggil buka puasa bersama, tapi tak sholat maghrib. Itu gimana itu ceritanya? Itulah rugi itu. Puasa dia 1 harian, tapi dia tak sholat maghrib. Padahal kata Nabi, yang pertama dihisap itu dulu, yang sholat maghrib itu. Kita orang-orang tua ini masuk ke masjid, sebuah salah, tak ada yang betul. Kapan kau puasa? Hari Rabu. Kau puasa? Hari Kamis. Berantem. Udah. Kapan hari raya? Ribut lagi. Berarti orang tuanya berantem, anak-anaknya siap. Mau kemana kita ini? Ibu kerja di rumah saya, tapi minta gaji sama Pak BKM. Bagaimana itu ceritanya itu? Itulah kalau tak beriman. Jadi sebaik apapun dia di dunia ini, nanti sebaik apapun dia di sini, pas di akhirat, aku rajin sedekah, aku rajin ngasih orang, pas bencana alam aku menyumbang. Siapa Tuhanmu? Jadi kalau ada yang sholat di sini gara-gara saya, bahaya itu. Besok di akhirat kau minta pahalamu sama si Charles, saya tak kasih, Bu. Nggak pandai saya itu. Harus apa? Amadu. Beriman dulu. Gara-gara mengkacau dodol tak puasa Ramadan. Nabi tidak pernah mengalami. Dikiranya pula lah itu. Ada lagi dibilang anak muda itu, nggak mau kami menggaur ke sana. Kalau tak disiapkannya per kopi, habis kita. Rupanya kopinya itu diminumnya di siang hari di bulan Ramadan. Jadi mengalaminya hukumnya tak jelas, tapi batal puasa bulan Ramadan. Ini kalau dengan orang kampung saya, habis saya ini betul. Karena di sini saya berani nih. Di kampung saya bilang juga memang, kata yang tua-tua, itulah kalau udah sekolah, begitulah jadinya katanya. Gimana kita jadi? Tapi itulah watawasau bil, sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua kita, Ketua BKM Masjid yang sama-sama kita cintai. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja semuanya yang pada subuh hari ini alhamdulillah kembali hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh dan ikut dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah di bulan Ramadan, khususnya berkah dari Al-Quran. Karena Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini saya akan bercerita tentang bulan puasa ini, tentang Ramadan. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk kita semua, supaya kita lebih khusyuk, lebih serius dalam melaksanakan ibadah yang sedang kita lakukan ini, yaitu puasa. Saya tidak akan mengulang-ulang kajian-kajian yang disampaikan ustadz yang lain. Saya mau cerita yang agak lain pagi ini. Bukan film itu, Bu. Ada film agak lain. Film-film hantu sama lawak-lawak saya lihat. Kenapa ini saya sampaikan? Karena biasanya kalau kajiannya nanti serius dan beda, mengantuk. Nah, ini siap-siap dulu, jangan mengantuk. Karena saya mau cerita serius. Yang di masjid lain sudah saya sampaikan, ada rekamannya di YouTube, yaitu tentang ujung-ujung ayat puasa. Nah, di sini saya masuk lebih dalam dulu. Kalau di masjid lain ujungnya saja, ini masuk dulu ke dalam ayat-ayatnya. Supaya apa?
Jangan berulang-ulang. Jadi kalau mau nonton yang ujung-ujungnya saja, sikit-sikit, ada di YouTube. Sudah tayang, saya sampaikan ada di Masjid Al-Iman, ini Pak, di Jalan Bayangkara ini. Yang depan apa itu, sekolah Tritek itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau mau betul-betul paham tentang hakikat puasa itu, lihat surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 187. Baru ketemu itu. Tapi tak cukup dilihat saja, harus mengerti apa maksud dari setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat yang ada di situ. Baru ngerti kita. Kalau yang dilihat cuma 183, nggak ketemu itu. Yang mana itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali itu kita dengar di bulan Ramadan ini ayat itu. Alhamdulillah itu yang tersebar. Daripada yang tersebar hadis yang ini, tidurnya orang puasa ibadah, itu hadis hoax, palsu itu hadisnya itu. Yang dia malah-malkan lagi Bapak Ibu sekalian. Yang udah terlanjur Pak Ustadz banyak-banyak istighfar. Tidak betul itu hadis. Cuma karena enak didengar, tersebar dia langsung. Kita kan suka itu, kalau cocok sama kita, sebarkan, biar seru. Makanya dari pagi sampai sore tidur aja lah dia. Kenapa tidur? Ibadah. Hadisnya palsu. Baca dalam buku Profesor Ali Mustafa Yaqub, judulnya hadis-hadis bermasalah di bulan Ramadan. Salah satunya itu dia yang dibahas di situ. Kalau begitu bagaimana caranya supaya aman? Kita lihat ayat Al-Quran. Insya Allah kalau Al-Quran ini pasti nggak ada hoax. Sama aja semuanya. Kalau hadis bisa. Ada jebakan-jebakannya. Karena hadis ini dipalsukan. Kenapa Ustaz dipalsukan? Semua yang mahal di dunia ini pasti dipalsukan. Ada uang palsu? Ada. Ada emas palsu? Imitasi. Palsu dia. Ada wajah palsu? Ada di TikTok, filter. Pas aslinya hitam. Pas ditengok di situ putih. Palsu. Semua yang mahal-mahal dipalsukan, termasuk hadis. Al-Quran tidak. Aman dia. Karena banyak riwayat sehingga bisa diverifikasi, bisa diteliti dengan bagus. Nah, apa kata-kata kuncinya Pak Ustadz? Bapak Ibu kalau mau lihat ya surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Saya pilih-pilih sebagian kata-katanya. Tak semua juga. Kalau mau semua setahun baru selesai. Belum tentu juga. Ini saya pilih-pilih dulu pagi ini. Ini konsisten waktunya 60 menit. Pembukaannya aja udah mau pulang Pak BKM. Belum lagi masuk ke masalahnya ini. Mudah-mudahan bisa ditarik kesimpulan. Begini katanya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya itu wahai orang manusia yang imannya biarpun sedikit. Itu artinya itu. Kalau imannya banyak, cara manggilnya begini. Ya ayyuhal mu'minun. Ya ayyuhal kafirun. Itu kafirnya banyak itu. Tapi kalau ya ayyuhalladzina kafaru, sedikit kafirnya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya biarpun sedikit. Itu sebabnya dalam Al-Quran dia katakan ulaika humul muflihun, itu keberuntungannya banyak. Tapi kalau dia sebut misalnya yuflihun, sedikit. Sama ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya, hai manusia, biarpun imanmu tidak sekuat para nabi, imanmu biasa-biasa saja, solatmu sering tinggal. Kalau solat Jumat, paling lama datang, paling cepat pulang. Pas khotib lagi ceramah, kau tidur. Baru pas dia bangun, dia bilang, cepat betul, selesai khutbah nih, dia yang tidur. Itu pun dipanggil, yang begitu itu dipanggil. Yang solat-solatnya begitu. Ada pula lagi,
Hei ibu-ibu, yang kamu kalau jalan ke masjid tidak tutup kaki, dipanggil juga. Jangan yang tersinggung ya bu. Janji dulu, jangan yang tersinggung. Tak boleh. Begitupun kamu dipanggil juga. Tidak mesti kuat dulu imanmu. Sholatmu harus jelas 5 waktu, tahajudmu tak tinggal. Bukan itu. Yang sholatmu bolong-bolong, yang kadang kamu menutup aurat atau tidak, kamu dipanggil semua. Itulah maksud dari amanu. Amanu artinya orang yang beriman. Kalau mukminun, orang yang betul-betul beriman. Amanu artinya menyanyi. Kalau mukminun, penyanyi. Beda itu. Dipanggil semuanya. Hei manusia yang di luar Ramadan tak ke masjid, tiba-tiba ke masjid, dipanggil juga. Semua dipanggil. Hei manusia yang selama ini kamu buat rambutmu pirang-pirang di bulan Ramadan, tidak lagi karena mendekat hari raya Idul Fitri, dipanggil. Semua dipanggil. Pokoknya yang aneh-aneh ini dipanggil. Hei manusia yang dulu kamu punya tato ular di tanganmu, setelah tua jadi cacing, dipanggil juga. Lemah udah tangannya, udah jadi cacing dah. Panggil semua. Semua dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, apa kata dia? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepadamu puasa. Nah, baru ditanya, siapa yang mewajibkan? Ada nggak disebutkan? Tidak. Bukan disebutnya Allah mewajibkan kepadamu, tak ada. Tapi dia sebut apa? Diwajibkan. Berarti siapa yang mewajibkan itu? Tak jelas. Tak jelas siapa yang mewajibkan. Rahasianya, kata para ulama tafsir, seandainya tidak diwajibkan Tuhan pun puasa ini, manusia ini pasti akan berpuasa. Sekali lagi, seandainya tidak diwajibkan Tuhan pun puasa ini, makanya tak disebut nama Allah di situ, manusia pasti akan berpuasa. Kapan itu Pak Ustadz? Menjelang operasi. Nah, puasa kan? Puasa dulu. Menjelang operasi. Kapan itu? Mau diet. Nah, puasa dia. Kenapa kau puasa? Diet. Ada juga orang yang puasa karena bertapa di hutan-hutan. Kenapa dia berpuasa? Dia mau mendekat kepada roh-roh yang suci. Namanya spiritualitas. Namanya. Ada itu orang berpuasa. Nah, manusia ini, dia berpuasa biarpun tak diwajibkan Tuhan. Nah, puasa ini, menurut sebagian tradisi, terambil dari bahasa Jawa. Mohon maaf kalau ada yang mengerti Pak. Upawasa, artinya itu menahan. Menahan, bahasa Jawa ini dulu. Mungkin sekarang tak ada lagi. Menahan. Kalau dia bisa menahan diri, ditahannya dirinya tak makan tak minum, itu namanya puasa. Dalam bahasa Al-Quran tadi namanya siam. Nah, ini manusia. Sebenarnya tak usah pun diwajibkan Tuhan, saya mau berpuasa. Nah, ini yang kedua ini yang mau saya sampaikan. Baru kata dia begini. Ayyamam ma'dudah. Puasa yang diwajibkan Tuhan itu ayyamam ma'dudah, hanya beberapa hari yang tertentu. Saya kasih contoh terkait yang begini. Mana lebih enak mendengarnya kalimat ini? Berapa hari puasa? 30 hari. Baru yang kedua. Berapa hari puasa? Beberapa hari. Mana lebih enak mendengarnya, Pak? Kalimat yang langsung 30 hari atau beberapa hari? Tak jelas ya. Beberapa hari tak jelas kan? Kalau dia 30 hari, langsung apa, Wak? Sama begini. Berapa harga baju itu? 1 juta. Berapa harganya itu? 999. Dibelinya juga. Rupanya berapa harganya itu? Tinggal 100 rupiah. Pas 1 juta juga. Tapi karena diurai dia kecil-kecil, manusia menduga tak sama dengan yang tadi. Nah, itu sebabnya puasa ini sebenarnya dikasih tahu Tuhan sama kita supaya kita anggap sesuatu yang mudah. Karena dia sebut bukan langsung 30 atau 29 hari, tapi dia sebut apa? Beberapa hari.
Berapa lah itu Ustaz? Ada yang 29, ada yang 30. Tapi begitu pun, ada juga orang di dunia ini yang tidak begitu puasanya. Tapi dia berpuasa, besok puasa, hari ini tak puasa. Besok dia puasa, besok tak puasa. Terus-terusan begitu. Namanya itu puasa Nabi Daud alaihissalam. Beberapa hari. Tapi yang diwajibkan Al-Quran kepada kita bukan yang itu. Bukan yang itu dia. Tapi yang hanya beberapa hari. Nah, kata orang begini Pak. Sebenarnya kalau mau orang serius mendalami agama Islam itu, seluruh ajarannya itu pasti mudah dan memudahkan. Semuanya. Semuanya. Mari lihat satu-satu. Sholat 5 waktu. Berapa menit itu kira-kira? Kalau digabung-gabung. Bolehlah, tak apa-apa. 1 jam semua. Digabung dengan wudhu, persiapan segala macam. 1 jam. Berarti masih bisa hidup berapa jam lagi? 23 jam dalam 1 hari. Nah, pergilah kawan tuh. Perjalanan. Sudahlah 1 jam tadi, boleh pula diringkas menjadi 2 rakaat. Apa namanya itu? Qasar. Sudahlah boleh dikosor, boleh pula digabung lagi. Makin singkat. Berarti agama itu mudah. Selesai Pak Ustadz? Belum. Kalau kamu tak bisa berdiri, silakan duduk. Kalau tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa berbaring, terlentang. Tidak bisa terlentang, pakai isyarat. Kalau tak bisa, disolatkan. Mudah. Ada perubahan-perubahan. Begitu semua. Begitu agama ini. Baru apa lagi Pak Ustadz? Zakat. Berapa yang diwajibkan? 2,5%. Setiap hari? Tidak. Setiap bulan? Tidak juga. Kalau zakatul fitri? Sekali setahun. Itu pun, ini lagi. Itu pun kalau kau mampu. Sudah 2,5%, tak mampu pula, tidak usah bayar. Makanya aneh kadang. Kok nggak masuk-masuk Islam orang, ya kan? Ini mudah ini, ajaran agama ini sebenarnya. Mudah. Yang ribet tuh pikiran kita, melawan nafsu itu. Itu yang payah itu. Apalagi, saya lompat dulu. Haji. Haji wajib. Iya, kalau ada duitmu. Kalau tak ada, tidur aja, tak apa-apa. Nggak usah berangkat. Pak Ustadz, saya punya duit. Iya, tapi pesawat tak ada. Saya mau jalan kaki, berangkatlah. Saya tak sanggup Pak Ustadz. Tidak usah berangkat. Karena tidak istitoah. Tidak sanggup. Kalau begitu, jangan berangkat. Berdosa? Tidak. Karena kewajibannya gugur. Karena kata Al-Quran, walillahi ala nasi hijjul baiti manistatoh. Yang sanggup. Sanggup keamanan, sanggup keuangan, sanggup fisik, sanggup kesehatan. Kalau tidak, tak usah berangkat. Nah, mudah agama. Bahkan Bapak Ibu sekalian, lihatlah. Ada kasus di surah An-Nahl itu, Ammar bin Yasir. Kalau Bilal bin Rabah, dia bertahan, Tuhan yang Maha Esa. Kalau yang satu lagi, dia sebut, saya dipaksa untuk mengakui bahwa Tuhan tidak ada. Kata Al-Quran, boleh kau ucapkan itu, supaya nyawamu selamat. Berarti tidak ada yang hitam putih dalam ajaran Islam ini sebenarnya. Semua ada pilihan lain. Begitupun puasa ini. Kata dia, kalau kamu dalam perjalanan, atau kamu dalam keadaan sakit, atau kamu sedang menyusui, atau sedang hamil, boleh nggak tidak puasa? Ada peluang, tidak hitam putih. Kalau kau tak puasa, bagaimana pikiran masuk neraka jahanam? Tidak ada ayatnya itu. Aku tak mau tahu, pokoknya kau harus puasa. Bagaimana keadaanmu, mau kurus kering, mau meninggal, kau mau menyusui, mau hamil, puasa. Kalau tak puasa, kirim malaikat Israel 10 kali 1 hari. Tidak ada ayatnya. Nanti dikubur kau disiksa habis-habis. Tidak ada ayatnya. Kata dia di Al-Quran malah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, hitung berapa puasamu tinggal, ganti di hari lain. Jadi agama ini disebut dengan agama at-taisir, memudahkan. Mudah sebenarnya. Makanya Bu, Pak sekalian,
Jangan tinggalkan puasa. Karena ini sudah ajaran yang mudah. Nah, kata dia, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau sudah sangat lemah, tua, tak sanggup lagi dia, fidyatun ta'amu miskin. Ada lagi cara lain. Saking mudahnya agama ini yang bisa kamu lakukan. Apa namanya? Fidyah. Nah, berapa jumlahnya? Tergantung lingkungannya. Mudah, itu maksud saya. Mudah sekali sebenarnya pelajaran untuk mengikuti agama Islam. Baru dia lanjut lagi. Saya pilih kata-kata kuncinya. Nanti saya simpulkan. Dia sebut begini lagi. Di ayat yang selanjutnya itu. Syahrul Ramadan alladzi, yang sering dibaca apa itu? Bilal itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia. Hudan lin-nas. Petunjuk bagi manusia berarti kalau tidak ada dia, manusia ini entah kemana-mana. Itu maksudnya. Misal, kita mau pergi jalan-jalan ke Eropa, ke luar negeri. Ada tour guide. Mudah nggak perjalanan? Mudah. Pergi umroh. Ada yang bawa kita. Kita enteng-enteng aja bawa tas ini. Suka-suka hati. Tapi coba pergi sendiri ke Jerman. Tidak ada petunjuk. Wah, nyasar-nyasar. Di Kuala Namo tak tahu dia mana parkiran A, mana parkiran B. Itulah manusia ini. Kalau tidak ada tour guide, tidak ada Al-Quran, entah kemana-mana hidupnya. Baru dia katakan begini. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia menjadi petunjuk bagimu dan dia menjadi penjelas dalam hidupmu karena pikiranmu itu sering kabur dalam hidup ini. Sering. Ini tadi jam 3, jam 4. Pikiran kita masih sehat itu. Karena belum ada kebisingan di dunia ini. Tapi kalau sudah jam 7 nanti, mulailah bunyi yang lain-lain. Jam 8 bertambah lagi. Jam 9 terus tahap-tahap yang kita pikirkan. Nah, kata Al-Quran, ada dua itu yang jadi masalah. Satu, berasal dari dirimu, namanya nafsu. Yang kedua, berasal dari luar, namanya setan. Nafsu ini penyakitnya lain. Kalau dia ingin sesuatu, dia tidak mau diganti. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia ingin sesuatu, dia tidak mau diganti. Contoh, Pak. Ada anak cucu kita di rumah, dia suka mobil-mobilan harganya 150.000. Oke, ayah, mama, nanti beli ya. Pas saya pulang, saya bawa. Katanya, pulang. Lupa kakeknya, lupa ayahnya, lupa maknya beli. Baru bilang ayahnya begini. Tak usah mobil-mobilan yang itu. Ini ku ganti samamu 500.000. Mau nggak anak itu? Kira-kira, Bu. Dia pilih uang 500.000 atau tetap dia minta, aku nggak mau, aku mobil-mobilan. Mana dipilihnya? Tetap dipilihnya yang 150.000 itu. Itulah nafsu itu. Dalam kitab tafsir itu diibaratkan seperti anak kecil. Dalam diri kita ini. Dia berbisik setiap hari, pokoknya aku mau yang itu. Kalau bukan yang itu, biarpun lebih besar, aku tak mau. Harus yang itu. Itu kalau bapak ibu merasakan itu. Ini namanya nafsu. Nafsu dia. Dia tidak mau yang lain. Dia tidak mau diganti. Pokoknya kalau dia ingin sesuatu harus dapat. Nah, hati-hati. Di bulan Ramadan itulah yang ditekan itu satu. Yang begitu itu. Keinginan yang tidak bisa diganti. Sangat berbahaya. Itu nafsu. Kalau dia setan, lain. Setan ini yang penting bagaimana supaya kita rugi. Itu target dia. Kamu punya duit 10.000, balik 10.000. Namanya itu balik modal. Dapat duit 10.000, kita dagang. Dapat untungnya 8.000. Rugi 2.000. Target setan yang itu. Bagaimana supaya kamu rugi? Misalnya, inilah yang disebut Nabi itu. Di bulan Ramadan, dia tidak makan, tidak minum. Serius dia dalam menjalani puasa itu. Tapi dia menggosip, itu setan. Bagaimana kawan nih supaya dia rugi? Cara ruginya bagaimana? Cara ruginya bagaimana supaya dia sudah lapar dan haus tapi tidak ada dapatnya apa-apa kecuali yang itu saja. Rugilah namanya itu. Nah, itu kalau udah begitu setan bermain di situ. Tapi Pak Ustadz, setan itu diikat. Itu setan jin.
Kalau setan manusia, tak ada yang diikat, lepas semuanya. Setan tuh Pak, bukan jin aja, manusia pun ada. Nanti lihat di Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Setan dari jin dan dari manusia. Bahkan kadang kasihan juga nengok setan dari jin ini, asik dia aja yang salah. Padahal kawan awak yang entah mana kan. Ada saya lihat itu. Saya kadang heran itu Pak. Bukber. Buka puasa bersama, tapi tak sholat maghrib. Itu gimana itu ceritanya? Itulah rugi itu. Puasa dia 1 harian, tapi dia tak sholat maghrib. Gimana ceritanya? Padahal kata Nabi, yang pertama dihisap itu dulu, yang sholat maghrib itu. Kalau tak beres itu, nggak ada ini gunanya yang ini. Itu apa namanya Pak? Rugi setan bermain di bukber itu. Jadi kalau ada undangan bukber, hapus dari WhatsApp. Wah, gawat, gara-gara Ustadz itu tak berangkat. Boleh, tapi sholat maghrib ini lewat semua. Maghrib lewat, tarawih lewat, Isya menjelang-jelang subuh lah. Itu pun karena begadang malam itu. Jadi dia tidur. Maghrib lewat. Setan bermain di situ. Kenapa? Karena dia targetnya apa tadi? Bagaimana supaya kita rugi. Apalagi anak-anak muda itu. Sudahlah tak sholat maghrib, pacaran-pacaran pula lagi. Itu saja yang dibahas. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Pas menikah, kok nggak ada rumah bang? Kan dok bilang, kau segalanya. Tak ada yang lain. Baru kelaparan. Itu kan mesra-mesra minta ampun ini segala macam dalam hatiku. Karena belum kau dengar token listrik itu bunyi-bunyi di akhir bulan. Bisalah kalian cerita entah kemana-mana. Dialah bintang, dialah bulan. Kalau sudah tit katanya, itu bisa berkelahi itu gara-gara itu. Taklah aku cinta itu lagi. Bilang itu Bu, sama anak-anak remaja kita itu. Kau ini harus ta'aruf. Tidak boleh pacaran. Apa itu mak ta'aruf? Bilang Bu, biar mudah. Ta'aruf itu mengenal budi. Pacaran itu mengenal body. Sampaikan itu. Itu pesan dari saya. Bertambah musuh awak jadi pagi-pagi. Anak-anak muda ini. Gimana anak-anak muda ini? Kadang saya berpikir juga. Belum lagi masuk perdebatan-perdebatan yang nggak penting. Dalam hati beginilah pikiran itu Pak. Orang-orang tuanya sibuk berdebat. Anak-anaknya sibuk bermaksiat. Itulah kejadian kita sekarang. Kita orang-orang tua ini masuk ke masjid, sebuah salah, tak ada yang betul. Kapan kau puasa? Hari Rabu. Kau puasa? Hari Kamis. Berantem. Udah. Kapan hari raya? Ribut lagi. Berarti orang tuanya berantem, anak-anaknya maksiat. Mau kemana kita ini? Setan yang bermain di situ. Yang penting kita apa tadi? Rugi. Target dia. Target dia mana biar rugi kawan-kawan? Memang selalu rugi. Ada lagi. Berapa rakaat di tempat kalian? Apa? Sholat tarawih 20. Kalian berapa? 8. Cemen. Masa cuma 8? Berantem. Itu orang-orang tuanya, anak-anaknya. Mari kita bukber. Orang itu berdebat sholat tarawih, kita tak usah sholat maghrib. Habis. Bersatulah. Ini semua Pak, setan bermain di sini. Yang penting manusia ini bagaimana supaya rugi. Rugi dia. Itulah target dia. Begini Pak sebenarnya. Yang rugi itu lihat ya. Innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ada berapa itu? 1 amanu, yang kedua amilus solihat, yang ketiga wa tawasaw bil haq, yang keempat wa tawasaw bis sabr. Kata Pak Quraish begini dalam tafsir Al-Misbah itu. Di ceramahnya pun ada. Kalau dikasih angka 25, kurang lebih begitu ya, terhadap 4 persoalan itu, 25, 25, 25, 25, jadi berapa itu? 100. Berarti, kalau kamu kerjakan 1, masih rugi kamu berapa? 75. Kalau kamu kerjakan 2, rugi 50. Kalau kamu kerjakan 3, rugi 25. Kalau kamu kerjakan yang 4 itu, baru kamu tidak rugi. Kata dia, pertama supaya kamu tak rugi dalam hidup ini, amanu. Beriman dulu. Kenapa beriman? Lihat Pak, jalan pikirannya. Dia sholat. Tapi karena mertua. Umpamanya ini, mengambil hati mertua. Tiba-tiba matilah dia.
Ini tadi calon menantu yang minta sholat dinilai sama mertua. Lihat iman tuh. Di sidang lah di akhirat. Kau sholat, sholat. Karena siapa kau sholat? Karena mertua. Datang Tuhan, kau minta pahalamu sama mertuamu. Cocok itu Pak? Jangan begini Pak. Ibu kerja di rumah saya, tapi minta gaji sama Pak BKM. Bagaimana itu ceritanya itu? Itulah kalau tak beriman. Jadi sebaik apapun dia di dunia ini, nanti sebaik apapun dia di sini, pas di akhirat, aku rajin sedekah, aku rajin ngasih orang, pas bencana alam aku menyumbang. Siapa Tuhanmu? Kata Tuhan nanti, di mana kau kerja? Tuhanku yang ini. Kata Tuhan, kau minta pahalamu sama dia. Cocok itu? Kan ajaib itu, kita kerja di rumah orang si A, kita minta gaji ke rumah, itu pentingnya iman tuh, supaya nempel dia pahala itu. Ini yang pertama dulu. Jadi jangan dibilang, iman itu kan Ustaz, gaji-gaji lamanya itu. Bukan itu persoalannya, logikanya, rasionalitasnya begitu. Jadi kalau ada yang sholat di sini gara-gara saya, bahaya itu. Besok di akhirat kau minta pahalamu sama si Charles, saya tak kasih bu. Nggak pandai saya itu. Harus apa? Amanu. Beriman dulu. Berarti kalau beres yang ini, hilang rugi berapa tadi? Masih 25. Masih rugi lagi, berapa lagi tadi? 75 lagi ada kerugian rupanya. Kalau beres yang itu. Baru dia sebut, jadi bagaimana? Amilus solihat. Kalau sudah kamu sandarkan semua kepada Tuhan, besok supaya bisa kamu tagih pahalanya, jadi Tuhan pun tak berkelah dia, kan begitulah kita kira. Tak mau lari. Yang kau imani itu harus cocok semua perbuatanmu dengan yang diperintahkan. Soleh itu begini Pak BKM. Dulu ada ustaz terkenal di kota Medan ini. Saya ingat itu. Ceramahnya ini mungkin kurang lebih 20 tahun yang lalu. Tapi saya karena suka, saya ingat. Soleh itu kata dia begini, amal soleh. Ada kunci di sini umpamanya. Jadi saya buka pintu itu, kuncinya satu. Ini kunci ini namanya, kunci yang soleh namanya. Kenapa? Cocok. Itu definisinya. Jadi soleh itu artinya cocok. Cocok sana, cocok sana, cocok sana. Anak yang soleh, manusia yang soleh itu cocok hidupnya dengan aturan Tuhan. Itu maksudnya. Jelas Pak ya? Ibu, jelaskan. Cocok hidupnya dengan aturan Tuhan. Apalah itu? Mudah. Tutup aurat. Ditutupnya amal soleh. Pergi dia cari nafkah pagi-pagi. Tujuannya apa? Supaya istriku bahagia. Cocok. Karena Nabi mengatakan yang paling baik di antara kamu, yang paling baik dengan keluarganya. Cocok. Tapi kalau dia pergi cari nafkah supaya nanti malam bisa main skater, itu tak cocok tuh. Lari dia. Ibu-ibu pulang suaminya. Pas pulang, senyum dia. Senyum dia sama suaminya, langsung dia menyanyi. Apa nyanyinya? Jangan nyanyi pula Bila Israel. Bukan yang itu lagunya. Itu, kata Nabi, salah satu ciri perempuan solihah, itu kan, al-mar'atus solihah, yang cocok itu, kalau kau pandang dia menyenangkan, berarti amal yang cocok. Tapi kalau datang kita, dia pun tak apa-apa dibuatnya, dibantingnya saja ada, tak cocok. Jadi mudah sebenarnya, asal cocok gampang. Nah, amal soleh ini, amal soleh yang dilakukan manusia ini, harus ditempelkan dengan iman yang tadi, tapi iman yang ini juga harus ada buahnya. Nah, buahnya itu apa tadi? Perbuatan yang cocok. Kalau beres yang ini Pak, masih ada nggak kerugian? Masih. Berapa lagi? Ada lagi 2 lagi rupanya. Kerugian manusia itu. Apa kata dia? Watawasau bil, saling menasehatilah kamu di dalam kebenaran. Macam ini yang saya lakukan ini. Tapi ingat ya katanya, setiap kamu menyampaikan kebenaran, pasti ada yang sakit hati. Tapi kalau kamu sampaikan kebaikan, semua senang. Pak BKM, kami tidak usah sholat subuh ke masjid ya, tapi kasih kami sarapan. Oke.
Paten. Pak BKM, kami tak usah ke masjid ya, tapi jamin kami masuk surga. Oke, baik ini, baik. Tapi tak bisa Pak BKM bicara, tidak bisa. Hanya orang yang sholat yang masuk surga. Pasti ada yang tak suka. Beda itu, baik dengan benar. Yang benar itu sesuai kenyataan, biarpun orang tidak suka. Tapi kalau yang baik itu mengikuti selera orang. Wah, susah. Jadi ustadz ini payahnya di situ, Pak. Harus menyampaikan yang benar. Nah, sama. Saya sering kali kasih contoh. Itu kalau anak-anak jam segini tak bangun, itu ibu mau mempertahankan kebaikan ibu atau kebenaran? Mana yang dipertahankan? Payah Pak Ustadz. Lebih bagus baik-baik aja lah. Tak sholat lah dia, habis. Rugi. Rugi. Saya Pak Ustadz membanguni anaknya mudah, yang payah itu membanguni ayahnya. Ah, udahlah. Rugi. Rugi. Berarti kalau tak dikerjakan ini, rugi ya Pak. Watawasau bil haq. Watawasau bil haq. Misalnya Ibu ya, mulai dari sekarang, coba-cobalah itu, bukan hanya jadi baik, tapi juga harus benar. Watawasau bil haq. Coba kalau tak percaya. Nabi Nuh alaihi salam, berapa lama dia berdakwah? 950 tahun. Kan alfasanatin illa khumsina amah, kata Al-Quran. Dia berdakwah selama itu. Tahu apa yang dapatnya Pak? Duit, bukan. Apa yang dapatnya? Ejekan. Kira-kira dia begitu hidup, sesenior itu dia, kurang lebih 1000 tahun, dia diejek orang karena dia baik atau karena dia benar itu? Karena benar. Karena kalau dia baik, sudah banyak pengikutnya itu. Kenapa banyak? Udah tua dia Pak. Udah tua dia di situ. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa dibuat perahu kawan di? Nah, diejek orang dia. Nah, karena dia menyampaikan kebenaran. Tapi begini ya Pak, jangan nanti gara-gara ini saling nabrak-nabrak, saling terobos di sini semua. Ukur diri masing-masing. Ukur diri masing-masing. Jangan pula nanti saya mau menyampaikan kebenaran, masuk dia ke rumah orang, dibanguninya istri orang. Nah, itu tak betul itu. Tak betul, salah. Ukur juga diri masing-masing. Kalau begitu Ustaz selesai belum? Ada satu lagi. Watawasau bis sabar. Saling menasehati kamu manusia supaya kamu saling menahan diri. Sabar itu artinya apa? Saling menahan diri, saling menahan diri kamu. Ada yang mau cepat kaya, jangan ambil jalan pintas. As-sabr. Nah, kalau yang 4 ini beres, barulah manusia itu tidak rugi. Jadi Pak Ustadz, beres itu belum tentu. Bergoyang-goyang aja. Apa tadi? Amanu. Kemudian amilus solihat. Yang kedua, menasehati dalam kebenaran. Bukan hanya kebaikan. Yang terakhir adalah saling menahan diri. Watawasau bis sabar. Macam pagi inilah, menahan diri supaya tak tidur. Biarpun tidur, bangun lagi. Biarpun tidur, itu orang beruntung itu. Beruntung itu Pak. Beruntung dia itu. Karena dia tahan dirinya. Tidur, bangun. Tidur, bangun. Tidur. Bagus itu. Daripada di rumah dia, tidur terus. Tidak ada yang ingat. Udah bagus itu. Wah, tak apa-apa. Watawasau bis sabar. Nah, baru kata dia lagi. Nanti Bu lihat di Al-Quran ya, 183, 187. Sekali lagi, saya tak bisa jelaskan semua. Saya pilih-pilih aja lah. Kalau mau betul-betul, panjang. Panjang dia pembahasannya. Apalagi dibuka tafsir Qurtubi itu. Masya Allah. Indah sekali pembahasannya. Tapi saya sering sampaikan, belajar tafsir ini, jangan sur-sur sendiri. Karena nengok cantik indah ditulis ulama, dia nulisnya di Cordoba. Belum tentu cocok di masjid lorong berapa nih? Lorong 2 apa namanya ini? Cemara. Dia nulisnya di Cordoba tafsir itu, bawa pula ke Bayangkara ini, ke Jalan Cemara ini, tak belum tentu. Jadi kesulitan milih-milihnya itu. Ada sebagian pengajian itu bubar gara-gara itu. Dunia Ustadz itu lain. Dibacanya tafsir dari Mesir, kawan tuh nulis masalah-masalah di Mesir, dibawanya ke Tembung. Apa enggak gawat itu? Lain persoalan di sana. Keren Ustadz tuh, keren kali. Iya, masalah yang kau baca di Mesir. Saya baca At-Tabari itu problemnya di Tobarsian sana dekat Iran, dibawa pula ke Cemara ini.
Jadi harus bisa milih-milih. Ini pun saya pilih-pilih nih. Ada lagi tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ditulis di Tunisia. Di mana itu Pak kira-kira? Afrika, iya kan? Oh, indah sekali pembahasannya, luar biasa. Tapi saya lihat cocok di Tunisia. Tidak mungkin kita mengaji ke Tunisia gara-gara itu kan. Berapa pula ongkosnya itu Pak PKM? Kalau berangkat kita ke sana. Jadi persoalan-persoalan kita lah yang baru dia katakan begini. Di bulan Ramadan masih rangkaian wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ingatkan wahai Nabi, kalau mereka manusia itu bertanya tentang aku, fa inni qarib, saya itu dekat, terutama di bulan Ramadan. Nah, begini Pak ya. Tuhan itu dekat dengan kita, tapi dia tidak punya fisik. Ini agak aneh ini. Di Al-Quran dia sebut begitu. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nampak nggak langit dan bumi itu? Nampak. Tuhannya nampak? Tidak. Pertanyaannya, ada nggak benda di dunia ini yang diciptakan oleh seseorang, orangnya tak nampak, tapi bendanya ada? Nggak ada itu. Mesin umpamanya. Kenapa bisa bergerak roda itu? Dia ciptakan berputar karena ada mesin. Di mesin itu nampak semua, ada gesekan-gesekan, ada gear, ada rantai segala, nampak. Kemudian larilah kereta itu, lari mobil itu, tapi real dia. Nah, ini lain. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan, nampak, tapi yang menciptakannya gimana coba kita? Tapi kata dia di sini, fa inni qarib, saya itu dekat. Saya itu dekat dengan manusia. Baru dia bilang, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kalau kamu mau serius memikirkannya, kami lebih dekat kepada dia daripada urat lehernya. Ini ada urat leher di sini. Ini yang urat-urat nih Pak. Ini kan dekat kali sama saya. Nempel ke saya lagi kan. Tapi kata Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat lagi ke dia daripada itu. Yang ini urat leher. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Ini urat leher ini, kalau misalnya dia putus, pasti nggak saya mati. Putus dia Pak, pasti nggak saya mati kira-kira kalau putus ini. Belum tentu kan? Masih menggelepar-gelepar, masih bisa hidup kan? Nggak langsung. Tapi kalau datang malaikat Israel, saya lagi sehat, dicabutnya ruh saya, mati apa tidak? Mati. Pertanyaannya, ruh itu siapa yang ngasih? Allah yang ngasih itu. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. 2 kali disebut dalam Al-Qur'an. Kalau kutiupkan ruhku kata dia, ruhku. Faq'u lahu sajidin. Tiba-tiba ku ambil ruhku itu, berarti dia di sini ruhnya itu. Ku ambil ruhku itu, kau bisa mati biarpun urat lehermu masih tersambung. Benar Pak? Banyak yang mati urat lehernya masih sehat. Banyak. Tapi ada juga yang menggelepar-gelepar, biarpun udah putus, masih hidup dia. Kalau di Mandailing namanya jumbalang. Udah ditebas kawan tuh leher, berdiri lagi, pernah. Macam ayam. Dipotong, apalagi bebek. Coba potong bebek itu. Lepas kepalanya terbang dia. Pernah Pak pengalaman begitu di kampung-kampung itu. Sekarang nggak lagi, udah dikurung bebeknya. Itu. Berarti bisa ini pisah ini urat leher nih, tapi masih hidup dia. Tapi kalau sudah ruh itu dicabut Tuhan, sehat kawan tuh berdiri dia, tiba-tiba mati. Apa namanya? Mati. Malam dia yang mengusung keranda itu. Besok dia pula diusung keranda. Dua-duanya lehernya bersambung. Tidak putus dua-duanya. Berarti Tuhan itu lebih dekat dengan kita daripada urat leher kita. Karena kalau diambilnya itu, yang isi substansinya itu tadi, selesai manusia. Biarpun urat lehernya masih bersambung. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata guru-guru biologi itu, jantung itu tek, 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 tek.
mati. Cuma detik-detik aja. Sekali dia gini, mati. Selesai itu urusan. Berarti hidup kita ini hanya detik ke detik, detik ke detik, detik ke detik. Sekali tak berdetik, habis. Apa Ustaz? Kubawa apa anja itu ke kuburan. Tidak ada yang mau gali kuburnya itu, Pak. Ada Pak Ustaz, kubayar. Tidak ada tanahnya. Itu pun dari timpa 3 di lubang itu. Cukup tanahnya. Kubayar Pak Ustaz. Nah, kalau begitu bayar aja lo orang lain menjaganya. Tak ada yang mau itu. Selesai. Fa inni qarib, kata Al-Quran. Aku itu dekat dengan manusia. Jadi hitungan detik aja bisa selesai kita. Apa maksudnya? Nah, di bulan Ramadan, banyak-banyaklah ibadah. Jangan lagi kemana-mana. Malam sholat tarawih, biarpun sebentar lagi ada godaan dari mall, datang sini. Itu mulai di pinggir-pinggir jalan di saya lihat. Diskon-diskon, udah mulai dia. Asal diskon di pinggir jalan, diskonlah jamaah sholat tarawih. Berkurang, di sana makin maju, sini pun makin maju. Makin maju softnya, di sana makin maju duitnya. Indonesia ini luar biasa, Pak. Paling heboh di seluruh dunia kalau sudah mendekati Idul Fitri. Kurasa kalau orang Arab datang ke sini menengok kita, apanya orang ini? Pulkam sana, pulkam sini, beli sirup sana, beli sirup. Heran orang tuh, bubar habir. Seru memang di Indonesia ini, seru. Budayanya itu Masya Allah. Tidak apa-apa, itu bagian. Jangan gara-gara ini, Bu, tak pulang kampung. Atau pesan tiket yang dipesan itu diambil balik, jangan. Cuman hati-hati, itu persoalan budaya saja. Jangan gara-gara budaya ini hilang agama ini. Gara-gara berburu diskon tak sholat tarawih. Di kampung lebih parah lagi, gara-gara mengkacau dodol tak puasa Ramadan. Apa ini pekerjaan-pekerjaan? Ada itu Pak BKM, masih ada itu. Mengalami tak puasa masih ada. Apa ini? Gini-gini. Nabi tidak pernah mengalami. Dikiranya pula lah itu. Ada lagi dibilang anak muda itu. Enggak mau kami menggaur ke sana. Kalau tak disiapkannya per kopi. Habis kita. Rupanya kopinya itu diminumnya di siang hari di bulan Ramadan. Jadi mengalaminya hukumnya tak jelas. Tapi batal puasa bulan Ramadan. Ini kalau dengan orang kampung saya. Habis saya ini betul. Karena di sini saya berani nih. Di kampung saya bilang juga memang. Kata yang tua tuh, ya itulah kalau udah sekolah, begitulah jadinya gitu. Mana kita jadi? Tapi itulah watawasau bil sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, dekat kepada Tuhan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang terakhir kata dia. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. 187. Dihalalkan bagimu, wahai laki-laki, wahai perempuan, di malam hari untuk berhubungan badan. Boleh. Jangan Pak, 24 jam pula ditahan. Tak betul itu. Itu ajaran setan. Boleh. Apa maksudnya itu Pak Ustadz? Maksudnya begini. Memang bulan Ramadan ini, bulan rohani. Bulan spiritualitas, bulan religiusitas, bulan Al-Quran. Betul itu. Begitulah bulan ini. Semuanya masjid ramai. Mengaji banyak. Bulan spiritualitas. Ramai orang. Tapi kata dia, jangan kau terlalu tenggelam yang begitu. Pikirkan juga dirimu. Islam ini bukan agama rohani yang melupakan jasmani. Harus seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang-orang dulu memang ada yang berpuasa, diharamkannya juga itu hubungan suami istri 24 jam. Apa enggak keriting rambutnya? Udah masalah itu. Itu jadi problem. Tak betul. Ada pula dulu kawan-kawan di kampung. Itu kan Ustadz kalau disegerakan sunnah. Bagaimana kalau itu segera? Kaulah itu saya bilang. Yang penting uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatsu ila nisaikum. Ini agama ini tidak hanya mengurus soal rohani, tapi fisik pun harus kamu perhatikan. Harus diperhatikan. Jangan tiru orang-orang dulu yang beragama, kalau sudah mau dekat kepada Tuhan, nikah pun tak boleh. Ada itu? Ada kan? Ada. Islam ini tidak begitu. Karena kata Nabi,
Termasuk ketika ada hubungan suami istri, ada pahala di situ. Baru ditanya sahabat, kok begitu enak kali? Begitulah kira-kira. Kata Nabi, itu kalau kau buat ke yang haram, berdosa atau tidak? Berdosa. Berarti kalau kau buat ke yang halal, selesailah. Inilah cara paling enak subuh ini. Nah, kenapa? Islam ini agama yang seimbang. Namanya itu tawazun. Tawazun. Tadi taisir, ini tawazun. Berimbang dalam menghadapi hidup ini. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Selesai Pak Ustadz? Belum. Nah, ini yang paling penting. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan itu pakaian bagi laki-laki, laki-laki itu pakaian bagi perempuan. Salah satu fungsi dari pakaian adalah menutup aurat. Apa maksudnya itu? Menutup aib. Jadi istri tutup aib suami, suami tutup aib istri. Jangan bilang begini, tadi suamiku jalan aku ke dapur, ku pikir kucing, rupanya dia makan. Jam berapa dia makan? Jam 12. Bayangkan itu, kayak malah aku menikah sama Fir'aun itu, kata. Kan enggak betul. Nah, betul. Bilang kawannya, kalau begitu tenggelamkan dia di Laut Merah. Udahlah, bertambahlah masalah dia. Tutup bu. Telanlah itu dah, aib suami itu, tahan. Tapi bicaralah bagus-bagus. Jangan dibuka-buka, ini streaming pula dia. Inilah suamiku, jam 12 siang sudah makan. Dia tak pernah puasa, karena keluarganya itu setan, dia anak hantu. Habis. Habis kita, kalau udah terjadi begitu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Saling tutup menutupi. Kita ini Pak, Bapak Ibu sekalian, kita tengok orang tuh gagah, karena dari jauh itu. Kalau sudah dekat, habis. Ketahuan semuanya. Hilang wibawanya. Laki-laki itu gagah kalau dia tak dekat sama perempuan. Kalau sudah di dekat istrinya, habis wibawanya. Kalau sendiri dia harimau. Kalau udah dekat, jadi kucing. Jadi begitulah hidup. Tapi kata dia di bulan Ramadan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Saling tutup menutupi aib. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, Pak. Nilai-nilai tentang Ramadan. Yang pertama tadi, kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu. Sikit pun imanmu dipanggil. Jangan putus asa. Biarpun di bulan Ramadan kamu tadi sholat Jumatnya macam tadi, datang, dipanggil kamu. Tak pernah sholat, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan sama mu puasa. Biarpun Tuhan tak wajibkan, suatu saat pasti kau wajibkan dirimu untuk puasa. Ada saja alasannya. Bisa tadi diet, bisa tadi untuk operasi. Bisa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Introspeksi diri. Pasti kau wajibkan. Baru dia katakan, ayyaman ma'dudat. Jangan kamu terlalu sibuk. Jangan kamu terlalu susah. Karena hanya beberapa hari. Tak kuwajibkan sama puasa itu 360 hari. Tidak. Atau kuwajibkan samamu 180 hari. Tidak. Tidak 90 hari. Tidak. Cuman 29 atau 30. Puasalah. Ayyaman ma'dudat. Baru di bulan puasa itu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Kuturunkan Al-Qur'an supaya kau tak bingung. Karena kalau tak kuturunkan itu ada dua dalam dirimu masalah. Ada nafsu yang kemauannya tak mau diganti. Ada setan yang kerjanya buat rugi aja kau. Caranya supaya tak rugi kerjakan 4. Iman, amal soleh, saling nasihati. Begini-ginilah dalam kebenaran dan dalam menahan diri, kesabaran. Baru ingat itu, Tuhan tuh dekat sama kamu. Karena dia dekat, jangan jauhi. Karena kalau kamu datang kepada dia berlari, merangkak, dia datang kepadamu berjalan. Kalau kamu datang berjalan, dia datang berlari. Itulah Tuhan itu. Dekat dia, jangan kamu andalkan hidup ini. Karena dalam hitungan detik dia bisa matikan. Yang terakhir, boleh kamu berhubungan dengan istri, dengan suami di malam hari, karena agama ini tidak hanya memperhatikan urusan akhiratmu, duniamu juga diperhatikan, dan itu ada pahala di situ. Saling tutup aib dalam hidup ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Masih panjang lagi ayatnya itu sampai dengan ayat 186, 187. Nanti boleh dibaca-baca di rumah, direnung-renungkan. Oh, ini yang disampaikan Ustadz tadi. Begitulah kira-kira. Supaya ada modal. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena Bapak Ibu sekalian, hidup ini tidak cukup dengan fakta.
tapi harus ada makna. Sekali lagi, tidak cukup dengan fakta, harus ada makna. Ini sekarang faktanya di bulan Ramadan, itulah faktanya, tidak bisa dihindari lagi. Tanya ke seluruh manusia di dunia ini, bulan apa ini? Ramadan, itu faktanya. Tapi nggak cukup itu, harus ada makna. Apa itu makna? Yang tersembunyi. Ini yang saya jelaskan ini. Tak nampak ini, tapi itulah makna. Kalau cari fakta macam batu, terletak begitu saja, selesai. Kita ini orang, manusia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.